lagi di channel Alman Teknologi. Di dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tutorial SQL Server dengan materi trigger. Trigger itu apa sih? Trigger itu adalah sebuah prosedur yang tersimpan dan berjalan secara otomatis ketika suatu event atau proses berjalan di database. Trigger di dalam DML yang sudah kita pelajari di video sebelumnya, data manipulation language, biasa digunakan ketika user mencoba merubah sebuah data melalui proses insert, update, dan delete. Lalu trigger ini dapat juga berjalan di DDL, itu data definition language, sebagai respon terhadap berbagai peristiwa definisi data. Nah, peristiwa ini terutama biasanya digunakan dengan sintaks create, alter, dan drop. Dan prosedur tersimpan sistem tertentu untuk melakukan operasi seperti DDL. Lalu trigger ini juga bisa berjalan di dalam logon SQL Server. Biasanya digunakan untuk mengetahui user session yang sedang terkoneksi dan melakukan modifikasi pada sebuah table. Nah, trigger ini juga akan dijalankan sebelum atau sesudah proses insert, update, delete untuk perintah DML. Jadi perbedaan di SQL Server maupun di MySQL adalah trigger ini berjalannya kapan. Untuk di MySQL, trigger ini berjalan bisa sebelum dan sesudah. Tapi kalau untuk SQL Server, trigger ini hanya bisa jalan sesudah proses. Jadi bisa sesudah proses insert, update, delete. Nah, tapi tidak bisa berjalan sebelum proses insert, update, delete untuk SQL Server. Apa sih kelebihan trigger? Trigger itu pertama, trigger menyediakan cara alternatif untuk memeriksa integritas. Lalu yang kedua, trigger menangkap kesalahan dalam bisnis logic pada tingkat database. Jadi trigger ini bisa meminimalisasi kesalahan-kesalahan query kita untuk pengupdateannya. 3, trigger menyediakan cara alternatif untuk menjalankan tugas-tugas yang dijadwalkan. 4, tidak harus menunggu untuk menjalankan tugas-tugas yang dijadwalkan. 5, dapat menangani tugas-tugas sebelum atau setelah perubahan yang dibuat untuk tabel database. Yang terakhir ini trigger sangat berguna untuk mengaudit perubahan data dalam tabel database. Jadi yang nomor 6 ini fungsi trigger yang akan dimasukkan ke dalam fungsi logging atau log. Seperti itu. Kelemahannya trigger walaupun ada kelebihan, di sini trigger juga mempunyai banyak kelemahan. Yang pertama, trigger hanya bisa menyediakan fasilitas tambahan tapi tidak dapat menggantikan semua validasi. Jadi di trigger ini hanya untuk validasi di sisi database-nya saja, tapi untuk validasi mengenai aplikasi atau user interface-nya itu kita bisa menggunakannya di aplikasinya. 2, beberapa validasi sederhana dapat dilakukan di level aplikasi. Ya, seperti tadi saya jelaskan. Sebagai contoh, kita dapat memvalidasi inputan di sisi klien menggunakan JavaScript atau di sisi server dengan menggunakan script PHP atau ASP.NET. Jadi trigger ini adalah validasi terakhir atau validasi di SQL Server ini bersifat query, itu ada validasi terakhir apabila pada saat validasi di klien di JavaScript itu lolos, lalu kita bisa memvalidasi kedua itu di controller atau di bahasa codingnya PHP maupun .NET. Lalu yang keempat, trigger mengeksekusi secara tak terlihat dari klien aplikasi yang terhubung ke database server sehingga sulit untuk mencari tahu apa yang terjadi di level database. Nah, ini salah satu kelemahan trigger paling besar. Kenapa? Pada saat data itu terproses dari after update, after insert, atau after delete, kita nggak tahu nih masalahnya di mana. Banyak yang istilahnya bermasalah akibat suatu proses itu. Jadi kalau udah masuk ke dalam table dan proses triggernya berjalan, itu nggak jelas ngupdate-nya apa-apa, historinya seperti apa, itu udah nggak karuan. Kalau kita nggak memakai fungsi trigger secara benar. Yang kelima, trigger berjalan setiap update yang dibuat ke table sehingga menambah beban kerja ke database dan menyebabkan sistem berjalan lebih lambat. Nah, ini juga masalah-masalah di trigger. Banyak server yang memakai trigger memang pada dasarnya pembuatan trigger itu
akan mempersingkat waktu, tetapi bukan hanya mempersingkat waktu, bahkan bisa mempersingkat coding. Jadi kalau kita menanamkan langsung di level table yang kita gunakan, itu akan berjalan secara otomatis. Tetapi proses secara server itu akan berjalan 2 kali lebih berat. Kenapa saya bilang 2 kali lebih berat? Karena trigger itu pertama dia pada saat ada proses insert itu dari satu klien dilanjutkan oleh klien lain, proses insert atau update atau delete itu akan terjadi secara bersamaan, bisa jadi atau bergantian. Nah, itu yang akan menjadi salah satu deadlock. Jadi lebih baik jangan terlalu sering menggunakan trigger untuk data transaksional yang sangat riskan. Oke. Nah, di sini adalah sintaks untuk membuat trigger. Nah, pertama kita bisa menggunakan create trigger, lalu nama triggernya, on table untuk di table mana, lalu ada functionnya. Kita mau buat setelah insert, update atau delete atau apapun. Nah, lalu ada not for replication. Lalu di bawahnya itu adalah statementnya. Nah, di dalam sintaks ini adalah skema name ini adalah nama skema yang memicu nama trigger itu. Misalnya DB-nya, bersifat opsional. Trigger name ini adalah nama yang ditentukan pengguna untuk nama trigger. Jadi kalau trigger kita namakan misalnya setelah insert product, nah, nanti kita namakan di situ. Lalu table name ini adalah nama tabelnya yang akan kita terapkan trigger tadi. Nah, setelah proses insert, update atau delete kita tambahkan di situ. Lalu not for replication ini menginstruksikan SQL Server untuk tidak mengaktifkan trigger ketika modifikasi data dibuat sebagai bagian dari proses replikasi. Nah, ini juga salah satu validasi untuk pada saat trigger lagi berjalan, kita dapat meng-hold dulu transaksi-transaksi lain untuk pada saat memodifikasi table yang akan kita modifikasi dari trigger kita sebelumnya. Yang terakhir ada SQL statement, adalah satu atau lebih transaksi SQL yang digunakan untuk melakukan tindakan setelah suatu peristiwa terjadi. Jadi yang tadi saya jelaskan, pada saat kita menggunakan trigger untuk after, mau itu after insert, update atau delete, kita bisa menanamkan sebuah query yang bersifat akan merubah seperti apa. Oke. Nah, ini terakhir kapan trigger berjalan. Yang tadi saya jelaskan di awal, trigger ini untuk SQL Server sendiri hanya berjalan pada saat proses after. After insert berarti trigger ini berjalan sesudah record dimasukkan ke database. Nah, lalu after update. After update ini adalah trigger dijalankan sesudah record dirubah database. Nah, yang terakhir after delete. After delete ini trigger yang dijalankan ini sesudah record dihapus dari database. Jadi perintah-perintahnya sesuai dengan DML SQL seperti biasa. Ada insert, update, delete. Tapi yang jadi pemicu untuk trigger ini berjalan adalah sesudah data itu diproses. Yang terakhir ini adalah instead of trigger. Trigger yang menyediakan cara transparan untuk memodifikasi view yang tidak dapat dimodifikasi langsung melalui DML. Jadi instead of trigger kita pakai ini adalah penggunaannya pada saat kita tidak menggunakan query inserted di dalam trigger yang di dalam proses data yang sudah kita masukkan, otomatis di table kita nggak akan bertambah apapun. Nanti kita coba latihan bagaimana cara implementasinya. Oke, kita masuk langsung ke SQL. Oke, di sini saya mempunyai database tutorial SQL Server. Nah, di dalam itu saya mempunyai beberapa table, yaitu master product, inquiry stock, master brand, gudang, produk, lalu UOM, master vendor, transaksi pemakaian, transaksi pembelian, lalu sales. Di sini saya ingin menambahkan sebuah trigger sebagai contoh di trigger untuk pada saat saya menambahkan master product. Oke, kita coba create trigger.
Kita new query. Nah, di sini teman-teman bisa membuat create trigger seperti syntax yang saya berikan. Saya menambahkan insert UOM brand. Oke. Lalu di sini ada on-nya itu untuk apa? Database master product. Nah, kita di sini mau mencoba after insert. Jadi after insert ini adalah kondisi trigger akan berjalan pada saat data sudah berhasil dimasukkan. Lalu S begin N. Oke, sudah sampai sini. Saya mau mendeklar parameter-parameter untuk kode UOM varchar 10. Ini kode brand. Varchar 20. Nah, di sini saya menggunakan SQL statement saya dengan menggunakan insert. Nah, di trigger ini khususnya untuk proses insert, update atau after delete itu kita menggunakan sebuah virtual table bernama inserted. Oke, kita mulai lagi, lanjut. Nah, di sini saya akan menjabarkan yang namanya kode-kodenya. Kode UOM sama dengan kode UOM, lalu kode brand sama dengan kode brand. Kode brand. Oke, sudah sampai seperti ini. Lalu saya membuat sebuah otomatisasi apabila tidak ada di table UOM, master UOM yang bernama kode UOM sama dengan kode UOM, maka saya akan memasukkan data UOM tadi. Oke, seperti ini. Lalu satu lagi, jika tidak ada juga di table brand, where kode brand sama dengan add kode brand, begin and insert into brand. Select kode brand. Oke, seperti ini. Sudah selesai, kita F5. Nah, jadi logiknya seperti ini teman-teman. Saya membuat sebuah trigger yang apabila data yang saya masukkan ke dalam master product ini belum terdaftar untuk UOM-nya maupun kode brand-nya, itu akan otomatis terbuat juga. Oke, sebelum itu saya coba select table-tablenya. Saya di sini memakai master product, lalu master UOM, lalu master brand. Seperti ini. Oke, di sini ada kode produknya sampai nomor 007, lalu ada UOM sampai 5, lalu ada brand. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan data baru, nomor 8. Insert, kita gunakan query. Untuk teman-teman yang belum tahu cara menggunakan query sintaks insert, delete, atau update, bisa cek video saya sebelumnya yang ada di layar kanan atas. Master product. Oke, di sini saya menamakan Pro 008. Nama produknya misalnya saya namakan laptop Zirek. Kodenya
Saya bedakan saja, yang belum ada kan tadi pieces unit lembar dus. Nah ini yang sudah ada, saya inikan saja satu set. Kode brandnya Jirek. Nah Jirek juga belum ada di brand. Oke, kita coba ya. Dan total datanya ini 654. Kita coba select. Oke, nah ini ada info bahwa satu produk sudah masuk nih. Yang row pertama ini pasti master product. Lalu dari master product ini otomatis membuat sebuah trigger untuk masukkan ke kode ke UOM dan ke brand. Oke, kita select lagi. Di sini ada 654, lalu kita select lagi. Nah, seperti ini. 8. Lalu set ada dan Jirek pun ada. Seperti itu teman-teman. Nah itu sintaks untuk kita membuat bagaimana after insert berjalan. Lalu kita mau coba di sini membuat after update. Nah untuk membuat after update, saya mencoba di table inquiry stock. Oke, bagaimana caranya? Seperti biasa, kita create lagi. Saya kosongkan. Saya coba create di sini, create trigger. Lalu namanya saya namakan balance stock. Lalu untuk apa? Untuk table inquiry. Saya mau ingin menambahkannya di table transaksi pemakaian. Oke, saya refresh. Oke, ini kosong. Trans pemakaian. Jadi logiknya pada saat saya ada permintaan pemakaian, maka stok yang saya ambil akan mengurangi stok di inquiry stock seperti itu. Oke. Lalu saya gunakan di sini after update. Lalu begin end. Nah, di sini saya declare quantity sebagai integer. Lalu saya declare-nya quantity tadi sama dengan quantity dari inserted. Oke. Lalu terakhir saya ngupdate quantity inquiry stock quantity set quantity sama dengan a.quantity dikurang add quantity get quantity from inquiry stock a inner join insert b on kode produk seperti ini. Jadi logiknya pada saat saya mengupdate karena di sini ada update, pada saat mengupdate table transaksi pemakaian itu akan mengurangi table inquiry stock ini. Oke, kita F5. Itu otomatis dia akan berada di sini teman-teman. Kita refresh, terbuatnya. Jadi yang tadi kita tambahkan create tadi itu otomatis terbuat di sini. Jadi teman-teman bisa ngecek di trigger juga ada. Oke, udah ada ya. Oke, kita tutup. Sebelum itu kita coba select dulu di transaksi pemakaian, lalu inquiry stock. Oke, dua table ini yang nanti akan kita jadi tolak ukur, ya kan? Kita coba sekarang insert pemakaian. Ini kita buka query baru, insert into pemakaian. Oke, nomor pemakaiannya saya gunakan use 002 karena tadi satu sudah. Kita baru saja. Get date, kode produknya misalnya Pro 001. Pro 001 ini ada stoknya sekitar 10. Kode UOM-nya unit. Nah, kuantitinya saya minta 2. Harga satuannya 5 juta. Saya copy aja harga satuannya.
Grand total 2 dikali 5 juta tadi. Oke. Saya jalanin. Saya select lagi. Apakah berubah? Di sini ada 3. Yang di sini kan nanti nambah nih 1. Ini masih 10 ya. Kita select. Nah, kenapa ini masih 10? Apa kira-kira apa masalahnya teman-teman? Karena dia tidak memotong stok secara trigger, secara otomatis, karena di sini kita menggunakan kita menggunakan balance stock ini di trigger balance stock kita menggunakan after update. Jadi karena perintahnya setelah update baru merubah, beda. Kalau tadi kita insert, ya kan, insert itu data yang belum ada jadi ada. Nah kalau update data yang sudah ada kita rubah, kita modifikasi seperti itu. Jadi ini belum berubah karena kita menggunakan masih after insert tadi. Kalau kita mau gunakan trigger namanya after insert. Tapi di sini kita menggunakan after update. Jadi kapan berubahnya? Kita coba edit datanya. Nomor 2 tadi kan 10. Oke, ini kan 10. Kalau kita edit di sini saya edit jadi 5, harusnya sisa 5 ya. Oke, kita lihat langsung, kita select lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Gampang kan? Nah, itu adalah hal yang kita pelajari menggunakan after insert, after delete. Untuk after insert, after update. Untuk after delete bagaimana? Untuk after delete itu sama saja, tetapi trigger itu otomatis berjalan pada saat raw itu sudah dihapus. Jadi raw-nya sudah hilang, baru triggernya berjalan. Seperti itu. Oke, yang satu lagi yang ingin saya jelaskan adalah instead of trigger. Ini nih yang sangat jarang digunakan. Kenapa? Karena prosesnya itu kadang membingungkan. Oke, sebagai itu saya contohkan. Saya tutup semua. Saya tutup lagi. Kita mau menggunakan instead of. Oke, instead of itu saya mau coba buat di master. Saya menggunakan lagi di master product deh. Di master product ini saya edit yang tadinya after insert. Di sini saya ingin mengganti dengan menggunakan instead of. Oke, instead of trigger, instead of insert, lalu kode UOM. Nah, kode UOM dari inserted, lalu saya mau declare-nya ini. Oke, saya coba alter. Nah, tadi kita gunakan after insert, sekarang kita gunakan instead of insert. Perbedaannya apa sih? Kita coba lagi lihat. Kalau tadi kita balikin di awal, ini harusnya seperti ini. Oke. Nah, pada saat kita nambahkan laptop G-Rex, di sini yang belum terdaftar itu otomatis masuk. Lalu ini otomatis masuk. Nah, tapi bagaimana pada saat kita menggunakan instead of? Oke, kita coba jalanin. Terakhir di nomor 8 kita tambahkan, coba di nomor 9. Insert into master product. Oke, sini ada produk 009, namanya misalnya saya namakan AC Shop 1 PK, kode UOM-nya unit, ya kan? Karena unit udah ada pasti nggak akan masuk. Saya nyari yang belum ada deh. Satu apa ya kira-kira ya? Set sudah ada, unit sudah ada, 1 buah coba, 1 buah. Nah, kode brandnya di sini adalah Sharp. Harusnya ini 2 masuk ke database, ya kan? Oke, kita coba insert. Oke, sini ada ketentuan masuk. Apakah masuk atau beda? Kita lihat dalam sini. Kita tulis AC di sini, nggak ada yang masuk.
sama sekali nggak ada yang masuk. Buah masuk, sub juga masuk. Tapi kenapa nggak masuk di dalam sini? Kenapa? Ada yang tahu? Kita coba jelasin kenapa. Karena pada saat kita menggunakan instead of ini, data tersebut akan masuk apabila kita melakukan insert lagi ke dalam table yang kita masukkan. Jadi data itu akan masuk ke dalam table master product apabila di table master product itu kita declare lagi di sini. Seperti contoh, saya di sini punya table namanya master product log. Pada saat saya menjalankan nanti suatu insert, saya mau insert ke master product log kan dengan namanya select bintang from inserted dengan nama kode produk, nama produk, UOM, brand. Seperti ini. Ini akan masuk pada saat kita declare di sini. Sebagai contoh, saya mau declare-nya ini nomor 10, AC-nya jangan sub, AC LG, 1 set, LG lagi. Saya insert. Nah, ini sudah di F5, saya insert. Oke. Kita tambahkan tadi di sini ada master product, lalu kita select lagi master product log. Oke, masuk ya, teman-teman. Seperti itu masuk. Apakah masuk di master product? Kita coba keluarkan datanya. Nggak ada juga. Nggak ada yang masuk. Jadi kalau kita menggunakan trigger insert of itu nggak akan merubah apapun di dalam table kita. Kecuali kita panggil lagi di dalam SQL statementnya. Oke, sampai situ. Terima kasih.